Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz Al-Wahid, mahasiswa dari Universitas Surya Kencana Cianjur, Fakultas Sains Terapan, Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan teknik presentasi jurnal ilmiah Universitas Surya Kencana, Fakultas Sains Terapan, Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Kata pengantar, kata kunci yang menjadi penekanan dalam presentasi sebenarnya adalah persiapan. Persiapan yang dimaksud adalah termasuk memperbanyak latihan berbicara di depan audiens yang akan disampaikan. Latihan-latihan yang dilakukan tersebut sebenarnya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menghadapi audiensi. Kepercayaan diri berbicara diperlukan untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga dapat menarik perhatian para pendengar. Nah, di sini pula ada beberapa trik untuk menambahkan kepercayaan diri kita dalam ketika kita melakukan sebuah presentasi. Yang pertama, biasakan berbicara secara ilmiah dengan teman dekat. Biasanya orang-orang yang memang mereka suka berbicara, mengobrol dengan teman-teman dekat secara tidak langsung, mereka sering bercanda, mereka sering bergurau dan sering berbicara apapun yang terkadang mereka ingin berbicara. Nah, apa salahnya ketika kita berbicara dengan teman-teman kita, cobalah untuk menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau kita mencari topik-topik ilmiah secara tidak langsung, itu menjadi sebuah pelatihan untuk menambah kepercayaan diri kita dalam melakukan sebuah presentasi. Yang kedua, biasakan mendekati teman yang belum dikenal untuk memperkenalkan diri. Yang ketiga, pakai jurus SKSD, sok kenal sok dekat. Yang keempat, sodorkan materi presentasi Anda kepada teman untuk mendapatkan masukan dan perbaikan materi presentasi yang akan Anda tampilkan. Nah, jadi sebelum kita akan melakukan sebuah presentasi terlebih dahulu, cobalah kita untuk meminta saran atau pendapat dari teman-teman kita yang memang mereka lebih pengalaman dan mereka lebih tahu. Mungkin mereka mempunyai sebuah inspirasi atau pendapat tentang materi yang akan kita sampaikan itu supaya materi yang akan kita sampaikan lebih baik. Selanjutnya, Anda perlu mengulang-ulang trik di atas sampai Anda mempunyai percaya diri yang tinggi, seperti Bung Karno dalam memberikan orasi waktu saat itu pada momen kemerdekaan. Nah, ada pula sebelum melakukan sebuah presentasi, ada pun persiapan bahan-bahan presentasi. Yang pertama, dengan kemajuan sebuah teknologi, bahan presentasi dapat dikemas lebih menarik dan tidak membosankan. Anda dapat menggunakan bahan presentasi yang sederhana tetapi canggih, menggunakan media PowerPoint atau menggunakan bahan presentasi yang lebih interaktif dengan multimedia builder. Tujuan bahan presentasi adalah semata-mata sebagai guidance atau panduan mereka agar materi presentasi tidak keluar dari bahan yang telah kita tetapkan. Seorang presenter yang pandai berbicara seringkali kita lupa dan terlepas dari materi yang seharusnya dipresentasikan dan tidak sesuai dengan alur presentasi yang disiapkan. Lalu yang kedua, pada penggunaan media PowerPoint, diusahakan jangan terlalu banyak menggunakan animasi dan sound yang tidak perlu karena audiens akan menganggap Anda pamer media presentasi. Gunakan animasi dan sound seperlunya, hanya diperlukan. Misalnya jika menjelaskan sebuah perubahan grafik atau animasi, gunakan animasi gerak yang menunjukkan sebuah perubahan tersebut. Lalu ada pula yang ketiga, gunakan tema yang simpel. Kalau bisa bermakna sesuai dengan tema presentasi. Jadi antara materi yang akan kita presentasikan dengan tema yang kita gunakan, usahakan harus ada sebuah hubungan atau ada sebuah sinkronisasinya. Penggunaan warna tema yang mencolok tidak dianjurkan walaupun Anda ingin menampilkan kesan ceria. Gunakan juga gradasi warna yang kontras
antara background dengan tulisan sehingga audiens dapat dengan mudah menangkap membaca presentasi Anda. Usahakan menggunakan font tidak lebih kecil dari 24, tergantung juga pada jenis fontnya. Nah, untuk penampilan materi presentasi kita itu sendiri, jadi kita cobalah untuk membuat sebuah materi yang lebih menarik gitu. Contoh seperti di gaya tulis, bentuk tulisan, dan ukuran font itu bebas, sebetulnya itu bebas terserah Anda. Namun jika ingin orang lain mudah untuk membacanya dan mudah untuk dipahami orang lain, lebih baik digunakan jangan lebih kecil dari font yang dari 24. Lalu ada yang nomor 3, gunakan animasi efek seperlunya saja pada penampilan presentasi. Jangan menggunakan animasi efek pada seluruh tampilan, karena hal tersebut seolah-olah Anda menuntun, bahkan lebih ekstrimnya memaksa audiens untuk membaca sebaris demi baris kata-kata pada presentasi Anda. Audiens lebih cerdas daripada yang Anda bayangkan. Kadang-kadang audiens menginginkan melihat keseluruhan slide secara utuh, secara langsung daripada penampilan baris berbaris. Nah, ketika kita sudah berada dalam situasi kita harus presentasi, kita sudah sampai pada waktu presentasi, maka siapkanlah diri Anda. Penampilan Anda mencerminkan keberhasilan presentasi Anda. Gunakan pakaian dan aksesoris diri sesuai dengan tema presentasi. Jangan sampai salah kostum. Gunakan pakaian terbaik yang Anda punya. Jangan hargai Anda terlalu rendah. Pastikan pakaian Anda matching, bawahan dan atasan yang sesuai, atau kecuali Anda harus menggunakan official cup. Pastikan official cup Anda rapi dan tidak kusut, termasuk sepatu yang sesuai dan rapi, termasuk rambut. Lalu ada pula untuk menghindari stres, baik itu bagi audiensi maupun dari presenter itu sendiri. Yang pertama, warming up. Anda dapat melakukan sedikit warming up untuk menghindari stres akibat tekanan yang terjadi ketika tampil di depan publik. Gunakan trik berikut. Yang pertama, duduk santai dengan menyandarkan badan pada kursi. Yang kedua, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Mudah-mudahan Anda tidak sedang pilek dan mengeluarkan lewat mulut. Ulangi beberapa detik sampai Anda merasa lega. Jangan terlalu lama karena akan menambah stres bagi Anda. Lalu, lemaskan otot-otot leher. Biasanya otot leher yang kaku menyebabkan tekanan pada pikiran. Geleng-gelengkan kepala, kalau perlu putar-putar kepala beberapa kali. Ini juga jangan terlalu lama karena Anda akan keringetan. Lalu, yang kelima, sambil duduk goyangkan badan Anda ke kiri dan ke kanan. Gerakan menengok ke belakang disertai badan beberapa kali. Lalu terakhir, lemaskan pergelangan kaki Anda dan menggerakkan pergelangan kaki. Selanjutnya Anda siap berdiri dan menyampaikan materi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika Anda sedang presentasi, yang pertama Anda harus menguasai lingkungan sekitar. Yang kedua, berbicara secara lugas. Yang ketiga, jelaskan media. Yang keempat, jika dipandang perlu. Nah, itu yang harus dikuasai. Kuasai lingkungan. Kita harus bisa menguasai audiensi seperti apa, materi itu seperti apa, keberjalanan acaranya akan seperti apa. Kita harus bisa menguasai itu. Lalu, berbicara dengan lugas. Kita jangan terlalu banyak berbicara, tapi bicaralah yang simpel, yang jelas, yang padat, tapi orang lain dapat mengertinya dengan cepat. Jelaskan media. Selain dari membacakan media yang telah kita buat, materi yang telah kita buat, jelaskanlah sedikit-sedikit dari materi itu seperti apa. Karena tidak mungkin semua orang dapat memahaminya hanya sekedar mereka setelah membacanya saja. Lalu, jika dipandang perlu, selain dari kita harus memperhatikan audiens, kita pun harus memperhatikan materi. Nah, materi mana saja yang memang harus kita jelaskan, materi mana saja yang memang sulit untuk dipahami oleh orang lain. Jadi, supaya kita tidak mengerti sendiri, tapi orang lain pun ikut mengerti. Bagaimana jika audiens kamu mulai bosan? Yang pertama, tarik perhatian audiens. Ada cara lain?
yang dapat dilakukan yaitu merubah intonasi suara dari yang semula datar-datar saja menjadi